Selain bidang politik dan juga ekonomi, bidang hukum itu salah satu sektor yang penting sekali untuk menjalankan sebuah negara. Mungkin itu yang jadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kemenko baru bidang hukum. Namanya Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Nah, yang menjabat Pak Yusril Iza Mahendra. Kita ngobrol sama Pak Yusril. Saya udah di kantor ini. Nah, ini dia. Selamat pagi, Pak Yusril. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Bapak Ya, sehat? alhamdulillah. Sebelum saya mulai, saya mau menyerahkan ini dulu karena saya membawa sebuah hal yang ini kegemarannya Pak Yusril. Ngopi, benar? Ya, benar. Silakan diterima. Ada spesifik kopi yang di tempatnya ini tempat sebuah BUMN, saya nggak bisa nyebutin nih. Tapi benar nggak Pak tempatnya di situ? Apa ini namanya? Ini, sebelah sini Pak. Benar nggak tempatnya? 3D. Oh. Kalau ini namanya Pegadaian. Tapi benar, suka ngopi di sebuah tempat untuk diskusi katanya. Ya, kadang-kadang ingat beberapa waktu yang lalu pernah mampir ke Pegadaian. Tapi bukan saya mau menggadaikan sesuatu. Waktu itu memang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan persoalan-persoalan hukum terkait dengan bisnis, ya, hukum bisnis terutama juga terkait dengan masalah pegadaian. Jadi pada waktu itu sempat saya bertemu dengan Desi dan berdiskusi. Tapi kalau saya kayaknya nggak ada yang mau digadai ini. Jangan Pak, jangan Pak, itu agak berat gitu. Jadi, tapi kalau untuk ngopi itu jadi keseharian. Ya, dari kecil malah. Oh, dari kecil? Ya, saya ingat minum kopi saya itu sekitar umur 5-6 tahun gitu. Wow. Malah belum masuk SD. Jadi nggak tahu kebiasaan di rumah saya pagi-pagi itu bangun tidur ya minum air putih, cuci muka, terus sholat subuh. Ya. Bahkan kadang-kadang belum sholat subuh, udah minum kopi dulu. Kalau anak-anak biasanya itu kan susu identiknya karena masa pertumbuhan. Tapi Pak Yusril beda, kopi. Tapi susu juga nggak Pak? Tapi ya, zaman kopi susu mungkin? Enggak, kopi biasa aja. Karena zaman itu kan zaman susah ya, tahun 63 ya, waktu saya umur sekitar 6-7 tahun, pada waktu itu mau masuk SD, jangankan susu ya, mau makan nasi aja nggak ada berasnya. Aduh, iya zaman itu ya. Ya, zaman itu orang makan singkong, makan tales, ya, makan pisang rebus, karena memang zamannya lagi sulit sekali pada waktu itu. Tapi justru sebenarnya itu yang sehat ya Pak? Ya, yang sekarang udah balik lagi ke situ kan, rebusan justru gitu kan. Rebusan, ya. Nah, ini kita lagi di kantornya Pak Yusril, kantor Kemenko bidang hukum, HAM, imigrasi, pemasyarakatan. Panjang nih nomenklaturnya. Ya. Kenapa sih Pak kok akhirnya jadi Kemenko? Kan dulu kan kementerian biasa ya? Ya, dulunya waktu awal merdeka namanya Kementerian Kehakiman. Sudah itu Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang ini dipecah menjadi 3 kementerian. Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, di atasnya itu ada yang mengkoordinasikan namanya Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi kalau gitu. Kenapa harus ada Kemenko-nya? Ya, supaya dapat menyelaraskan kegiatan-kegiatan terkait dengan bidang hukum, bidang HAM, bidang imigrasi dan pemasyarakatan, walaupun dalam prakteknya kami mengkoordinasikan banyak sekali bidang, termasuk juga bagaimana memahami atau menafsirkan satu ketentuan hukum agar dapat dilaksanakan. Itu kadang-kadang kami juga melakukan pengkoordinasian dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Oh, jadi kayak semacam kalau mau ada lembaga lain, kementerian lain untuk berkonsultasi soal hukum, ke sini. Kalau itu sih udah lah ya, sambil merem kok Pak Yusril mah udah profesor di hukumnya. Boleh kita main ke kantornya Pak, silakan. Ya. Ini ruangan apa nih? Kok kosong gini? Ini emang cuma pintu masuk, ini ada logo. Oh, ini logonya ya. Ini logonya. Logo ditulis Kemenko, Kumham, Imipas, lambang negara kita, padi kapas. Nah, ini yang agak unik ya. Itu yang membedakan. Ya. Ini lambang ini, Anda tahu nggak di mana asalnya? Pengadilan? Atau kejaksaan? Nah, di mana tuh? Lambang ini terpahat di Candi Borobudur. Oh, di dindingnya itu reliefnya? Di dindingnya. Ini relief Candi Borobudur. Jadi ada burung dan ada setumpuk daging. Terus ada orang lagi duduk begitu.
Nah, menurut ceritanya, raja itu sangat manusiawi dan sangat cinta dengan keadilan. Satu hari ada orang yang mengatakan, saya mau menyembelih burung itu, saya mau makan, katanya. Tapi dia bilang, jangan, kasihan sama burung itu. Kalau kamu mau daging, saya akan iris daging saya ini, ya, sama beratnya dengan daging burung itu. Nah, gimana caranya? Ya, burung itu suruh hinggap di sini, dagingnya dipotong sini. Maksudnya supaya daging dia sama beratnya dengan burung itu. Tapi makin banyak dagingnya dipotong, tetap aja burung lebih berat dari dagingnya. Ya, kepercayaan agama zaman itu, ya Tuhan memutuskan keadilan. Agar jangan sampai raja yang mau adil itu justru terzolimi atau menjadi korban dari keadilan yang dia mau tegakkan. Oh, jadi jangan sampai yang Makanya saya ambil ini. Oh, Ya, gitu. biasanya orang mengambil simbol keadilan. Kayaknya timbangan biasa itu kan yang tengah gitu Ya, kan, Pak? itu satu. Itu dari Eropa asalnya. Kadang-kadang gambar orang perempuan ditutup matanya. Iya, betul. Itu dari Yunani asalnya. Betul. Mengapa kita tidak mengambil simbol keadilan I see. dari khasanah kebudayaan kita Indonesia sendiri. Dan ini ada terpahat di Candi Borobudur. Berarti ini lambang Pak Yusril nih ya? Iya, lambang keadilan. Gitu. Wow. Oke, ini kita udah masuk ke ruangan kerjanya Pak Yusril. Ya. Oh, ini meja kerja. Ya, ini ruangan kerja saya sehari-hari, ada di sini. Banyak buku-buku, Pak, ini banyak kertas-kertas ini. Ya, kadang-kadang sampai ke meja yang besar ini juga. Ini apa nih? Jadi kalau membedakan Pak Yusril di sini apa di sini kalau kerja? Dua-duanya, kadang-kadang di situ, kadang-kadang di sini. Kalau di sini kadang-kadang ada tamu, ada staff, saya suruh duduk di sini aja. Sambil juga saya menyimak, melihat kertas-kertas, surat-surat. Nah, tapi kalau saya sendirian, saya duduk di sini. Tapi di sini juga bisa melihat pemandangan ya. Kalau kita lihat ke sana, itu lagi ada kereta api lewat. LRT. Wah, jadi, enak sih ya secara view ya, Pak. Jadi dari sini pemandangannya lumayan bagus. Ada gedung-gedung tinggi. Itu depan ada tempat olahraga. Ada kuburan juga. Ada kuburan sebelah sana ya, kuburan benar-benar menteng atas ya. Jadi kalau dari sini ngelihat kuburan itu ya barangkali mengingatkan kita ya suatu saat kita juga bakal ke situ juga. Gitu ya. Kalau orang pada umumnya ngelihat kuburan itu kayak jadinya ngeri, horor. Kalau Pak Yusril lebih mengingat kepada bahwa kita nantinya akan suatu saat kita akan berakhir di sana. Iya. Pak, sedikit lihat ini ada buku-buku juga. Wah, ini ada buku M. Natsir. Ini wah masih baru. Beli di mana atau diberikan orang atau apa nih? Ini sebenarnya dikasihkan oleh teman-teman dari Dewan Dakwah. Ini sebenarnya buku lama yang menghimpun tulisan-tulisan Muhammad Natsir, seorang pemikir, intelektual, dan pernah jadi Perdana Menteri Republik Indonesia tahun 1950-an. Pikiran-pikiran beliau itu banyak mengilhami pemikiran-pikiran saya dalam menyelesaikan banyak persoalan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Apakah itu artinya kenapa Pak Yusril itu dijuluki sebagai Natsir muda? Karena sering membaca pikiran-pikiran dari M. Natsir? Ada orang mengatakan begitu, karena mungkin Pak Natsir itu seorang intelektual, punya komitmen yang dalam terhadap Islam, dan punya pemahaman yang dalam terhadap persoalan-persoalan bangsa ini dan persoalan dunia modern, dan diartikulasikan dalam pemikiran politik dan kebijakan-kebijakan negara di zamannya. Tapi Pak Yusuf Kalla pernah menyampaikan satu pidato, dia membantah semua itu. Dia bilang Yusril is Yusril, Natsir is Natsir. Oh gitu? Oh beda nih ya sama orang kebanyakan. Ya. Dia bilang, saya mengamati Yusril dari dia masih sangat muda. Pak Natsir memang orang yang terkenal cerdas dan mampu mengaktifkan Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan zaman. Tapi Yusril sebenarnya dia menempuh cara dia sendiri, kata Yusuf Kalla. Dia lebih tajam melihat persoalan-persoalan hukum dan politik. Dan dia mengambil satu keputusan kadang-kadang dengan pikiran-pikirannya sendiri untuk menghadapi situasi yang sebenarnya sudah jauh berubah. Kemarin-kemarin kita masih bicara globalisasi. Betul. Kita bicara global warming. Globalisasi sekarang diobrak-abrik sama Donald Trump ya. Dan orang sepertinya terkaget-kaget ya. Kan ada misalnya negara tetangga Amerika Serikat yang selama ini menganggap
Amerika adalah teman sejati, tetangga yang baik. Tiba-tiba sekarang mereka dikagetkan karena Amerika berpikir untuk menjadikan Kanada negara bagian ke-51. Mau Berarti kan dicaplok ya. agresi terhadap negara lain. Begitu juga tiba-tiba Amerika mau mengambil alih Greenland. Betul. Nah, Greenland itu selama ini adalah bagian dari Denmark. Ini akan berarti bahwa satu anggota NATO menyerang NATO yang lain. Dan dengan demikian NATO bisa bubar seketika dan peta dunia tiba-tiba berubah ya. Dan Banyak kita ini prosesnya. gimana mau menempatkan Kita mau diri? di mana? Ya, kita ini harus berada pada prinsip-prinsip non-blok ya, yang dijalankan oleh Pak Prabowo Subianto. Kita ini tetap politik bebas aktif, kita bersahabat dengan semua. Satu dan lain hal adalah mengedepankan kepentingan nasional kita sendiri. Nah, ini mau lihat-lihat lagi selain buku, tadi tuh saya lihat ini nih, ada yang menarik nih. Mungkin kameramen bisa ikut. Ini ada benda-benda seni bersejarah atau apa nih? Pak Yusril bisa cerita nggak, Pak? Ini keris-keris punya Pak Yusril pribadi? Iya, pada teman saya yang tahu saya suka sekali mengkoleksi benda-benda seni, keramik, ukiran-ukiran, termasuk juga senjata-senjata kuno, termasuk juga keris seperti ini. Saya simpan banyak sekali, mungkin ada ratusan jumlahnya. Belum sempat saya bawa pulang ke rumah. Sempat taruh di sini. Kenapa nggak dipajang aja, Pak? Dipajang? Di sini gitu? Ini kan kantornya. Jadi nanti kalau kantor saya ini banyak keris, nanti jadi klinik. Nanti dipikirnya ini museum apa kantor gitu sebenarnya? Sebagian sudah diserahkan ke UI. Ke UI? Ya. Universitas Indonesia? Ya, betul. Untuk disimpan dan dirawat di sana. Oh gitu. Jadi saya buku-buku sudah hampir 20.000, masuk manuskrip, termasuk tulisan tangan di daun lontar, di kulit kambing, dan lain-lain. Tapi kalau diserahkan ke UI, anak-anak saya pun masih bisa baca, masih bisa melihat beberapa keramik atau lukisan. Orang lain pun juga barangkali peneliti sejarah, sastra bisa membaca naskah-naskah kuno yang disimpan di sana, termasuk juga naskah perjalanan bangsa kita mulai dari tahun 45 misalnya, dari sidang BPU PKI ya, sampai dengan sidang-sidang MPR yang terakhir, semua disimpan di situ. Ya. Itu apa Pak? Yang itu Pak? Oh iya. Itu tombak? Iya, tombak juga. Oh itu bisa dibuka? Oh, bisa dibuka. Oh ini ininya. Iya. Oh gitu. Ini apa nih Pak? Bisa ceritain ini tombak apa? Tombak kuno dari Kerajaan Mataram. Oh Mataram. Iya. Mungkin nanti satu saat akan disimpan di museum pribadi. Ada rencana pengen bikin museum pribadi? Saya pikir memang satu saat mungkin di Belitung kali ya. Itu kan daerah Belitung. Daerah kelahiran saya. Dan tempat itu kan mau dijadikan tujuan wisata. Betul. Nah, tujuan wisata, dan mungkin saya nanti berniat ya kalau mudah-mudahan panjang umur dan rezeki, saya bisa merenovasi bangunan tua dan menjadikan museum keramik ya, museum benda-benda kuno seperti itu. Karena saya pikir koleksi keramik itu penting. Karena keramik itu benda yang paling mampu bertahan terhadap alam. Misalnya kita mau tahu kelompok etnis apa yang pernah ada di situ, kapan, tahun berapa kira-kira. Itu bisa dilihat dari keramik. Jenis keramiknya. Ya, saya pergi ke Pulau Belitung misalnya, saya baca buku-buku Belanda, ada menyebutkan sebuah negeri yang hilang dalam perjalanan sejarah. Ternyata pada abad 13 tempat itu pernah menjadi pertambangan timah kuno oleh orang-orang Cina. Dan saya bagaimana bisa menemukan tempat itu? Dari keramik. Ya. Kita berjalan dalam hutan, kita ketemukan pecahan-pecahan keramik. Jadi keramiknya udah pecah. Udah nggak ada satupun keramik yang utuh. Semua pecahan-pecahan, tapi dari pecahan itu kita tahu ini keramik dibuat pada zaman dinasti apa. Karena ada karakteristik yang membedakan, misalnya antara keramik dinasti Tang dengan dinasti Ming, itu jauh sekali perbedaannya. Orang yang belajar keramik, begitu dikasih lihat, langsung ini keramik paham, apa? ya? Itu Tang. Ini apa? Ini Qing. Artinya ada 3 dinasti Cina pernah ada di situ. Ya, dari mana kita tahu? Buktinya pecahan-pecahan keramik yang ada di sana. Pak, tadi bicara soal buku, kalau nggak salah sedang mau menulis atau meluncurkan 8 buku dalam rangka ulang tahun.
Oh, for your information, Februari ini Pak Yusril berulang tahun tanggal 5 Februari. Yang keberapa Pak? Boleh disebutkan kan? Yang ke-70 tahun. Oh, 70. Wow. 70 tahun tapi masih aktif, masih fit dan masih mau meluncurkan buku. Tapi 8 buku ini sekali ini ditulis oleh orang lain. Oh gitu? Ya, orang lain Semuanya ya? menulis tentang saya. Salah satu aspek pemikiran saya misalnya di bidang filsafat. Ada buku yang memang menganalisis pemikiran-pemikiran saya di bidang hukum. Oh, tapi salah satunya itu kalau nggak salah judulnya Untold Story. Ya, Betul? betul. Apa yang terkandung di dalamnya yang tidak diketahui oleh banyak orang sehingga judulnya akhirnya jadi Untold Story? Sebagai satu contoh begini, ada wawancara yang ditulis dengan Ibu Siti Hardianti Rukmana, Ibu Tutut, Tutut. ya, putri almarhum Pak Harto, Ya. presiden kita. Itu terkait dengan hari-hari terakhir Pak Harto sebagai presiden. Oh, ya. Sebelum Pak Harto mengucapkan satu pidato yang menyatakan beliau berhenti sebagai presiden Republik Indonesia. Sore hari menjelang maghrib, ya, ketika demo-demo, desakan-desakan Pak Harto mundur itu sudah begitu kuatnya, ya, dan Pak Harto mendengar bahwa ada sejumlah menteri mengundurkan diri. Nah, lalu Pak Harto memanggil semua anak-anaknya. Anak-anaknya duduk di ruangan yang Pak Harto biasa bekerja. Dia mengatakan, saya sudah mau berhenti. Gitu. Terus anak-anak bilang, Pak, Bapak jangan berhenti. Gitu. Ya tapi sudah begitu banyak desakan-desakan supaya saya berhenti. Terus anak-anak bilang, ya tapi yang mau mempertahankan Pak Harto, yang membela Bapak juga banyak. Ya, saya tahu. Yang mendesak mundur banyak, yang mempertahankan banyak. Tapi kalau saya biarkan, nanti rakyat itu bentrok. Ya. Rakyat itu bentrok dan nanti banyak korban, banyak yang mati. Saya nggak mau banyak orang mati gara-gara saya mau bertahan di sini. Nanti coba ditulis kata-kata saya mau berhenti. Tulis di situ saya berhenti. Nah, Bu Tutut bilang, saya yang tulis tangan di kertas. Pak Harto baca, dia bilang, ini nanti saya kasih sama Yusril. Ya. Sebab di Seknek itu Yusril yang paling mengerti soal-soal hukum. Dia ada di sini. Jam 10 malam kira-kira saya dengan Pak Sadillah masuk, bertemu Pak Harto, dan menyampaikan kepada beliau bahwa para menteri berhenti itu benar. Saya bilang, ini suratnya saya kasihkan ke beliau. Dan beliau mengatakan, ya kalau begitu saya nggak punya pilihan, besok saya berhenti. Dia bilang, Ril, kamu tulis, kamu selesaikan gimana cara berhentinya. Terus saya menyiapkan teks untuk berhentinya Pak Harto itu, dan saya cerita Bu Tutut, ya juga kita undang Pak Syafruddin Bahar, Pak Bambang Kesowo, Pak Sunarto Sudarno, dan kami berempat, ya gitu bang. Saya melihat katanya Pak Yusril duduk di meja dengan 3 orang itu menulis, pakai ada laptop di situ, menulis pidato Pak Harto berhenti itu. Saya dapat informasi bahwa di teks pidatonya Pak Soeharto mundur itu adalah kata berhenti, bukan mundur itu dari Pak Yusril. Jadi sesungguhnya itu dari Bapak atau dari Pak Harto? Pak Harto kan berhenti tidak di hadapan MPR. Di istana ya, kan? Di istana dengan pidato. Pidato, betul. Jadi pidato itu judulnya Pernyataan Berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, kenapa saya tulis berhenti? Karena kalau Presiden itu mengundurkan diri, ya itu kan mesti di hadapan MPR. Betul. Ya. Karena dan dia mandatnya minta, dari MPR. saya mohon kepada MPR agar saya mengundurkan diri. Ya kalau MPR bilang, oh jangan Pak, kan jadi masalah juga kan. Nah, jadi cara yang dipilih itu seperti itu, dan hanya hitungan detik setelah dia selesai baca pidato, kemudian ya Pak Habibie kan diangkat sumpahnya sebagai presiden. Langsung. Nah, saya cerita sama Mbak Tutut, Mbak, saya bilang itulah hari terakhir saya melihat Pak Harto ada di istana. Pak Yusril gimana pada waktu itu? Saya bilang, saya keluar dari rumah Pak Harto kira-kira jam 5:30 pagi. Di hari dari hari tanggal 21 itu. Setelah semuanya, saya bilang, ini pidato itu diserahkan ke Pak Harto. Beliau bilang, Ril, ada yang mau ditambahkan. Oke. Ya. Terus ya ada sedikit dialog saya dengan Pak Harto. Terus Pak Harto ambil pulpen di tangan saya, beliau tulis,
itu dalam teks pengunduran dirinya itu ada tulisan tangan Pak Harto. Oh, ada coret-coretan. Ya, dia bilang tambahan. Teks pidatonya nggak diubah, tapi ada tambahan. Beliau menyatakan permohonan maaf, ya, saya sudah menjalankan tugas, kalau ada kesalahan dan sebagainya. Begitu. Setelah itu, kira-kira jam 5:30, saya pergi dari rumah Pak Harto ke istana. Dari istana saya melihat mobil Pak Harto masuk dari depan, dan yang keluar dari mobil itu Pak Harto ditemani Mbak Tutut. Terus saya lihat, saya bilang, terus sama Mbak Tutut berdua masuk, ya. Pak Harto senyum-senyum tenang begitu membacakan itu. Pak Habibie ambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung, dan saya bilang itu terakhir sekali saya melihat Pak Harto keluar dari istana itu berdua dengan Mbak Tutut masuk ke mobil. Saya lihat mobilnya itu sampai keluar pintu gerbang Istana Merdeka di Jalan Merdeka Utara, dan saya tahu persis, saya bilang itu hari terakhir Pak Harto datang ke istana, dan sejak itu sampai meninggal itu nggak pernah kembali menginjakkan kakinya di istana. Apakah itu momen emosional dari Pak Yusril terkait dengan berhentinya Pak Harto waktu itu? Iya, betul. Jadi hari itu memang merupakan satu momen yang ada perasaan kasihan. Ya. Oh ya? Iya, kasihan melihat Pak Harto yang sudah sekian lama ya menjadi pemimpin kita ya, tiba-tiba itu harus berhenti dengan cara yang darurat seperti itu. Tapi bagi saya tidak ada pilihan, ya, sebab banyak sekali pihak-pihak yang ingin memaksa Pak Harto itu berhenti. Sejak beliau berhenti, ya Presiden, Pak Harto kan nggak pernah cawe-cawe, ngomong itu ini, ngomong ini enggak, dia diam aja, begitu. Jadi saya pikir memang kita harus menghormati beliau, ya. Makanya ketika belakangan Pak Harto diberi gelar pahlawan nasional, ya sama-sama dengan Gus Dur, saya ada beberapa teman tanya, gimana pendapat Anda? Saya bilang ya. Saya baru mau nanya nih. Silakan. Gimana tuh pendapatnya? Pendapat saya mengatakan begini, Pak Harto itu adalah pemimpin pada zamannya, ya. Dan dalam konteks itulah kita harus menilai seorang pemimpin, ya. Nggak bisa kita bandingkan Pak Harto itu jadi presiden zaman yang sekarang, eranya Pak Prabowo. Saya pikir ya untuk zamannya ya memang itulah yang beliau perbuat. Ya. Saya pikir beliau itu sangat sukses memimpin bangsa ini, kecuali 98 itu memang beliau dikerjain. Dengan krisis moneter, direkayasa, hancur ekonomi kita, babak belur, ya untung kita nggak jadi seperti negara-negara lain. Tadi menarik, Bapak tadi sempat ngomong soal Mandarin. Ternyata Pak Yusril sangat fasih sekali berbahasa Mandarin. Sejak kapan tuh, Pak? Enggak, saya dulu waktu kecil belajar bahasa Hakka. Oh gitu? Jadi belajar bahasa Hakka dan belajar bahasa Mandarin. Bapak di sini? Ya, waktu kecil di kampung. Jadi belajar bahasa Mandarin loh. Nah, waktu itu orang di kampung saya menggunakan bahasa Hakka. Nah, bahasa Hakka itu satu dialek dari bahasa Cina. Yang antara bahasa Hakka dengan bahasa Mandarin itu tidak terlalu jauh. Jadi kayak bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Gitu. Saling bisa mengerti. Iya. Nggak pasti terlalu pasti kalau bahasa Mandarin. Kalau Hakka ya pasti. Kalau Mandarin nggak. Tapi bisa paham. Yang di film Cheng Ho itu bahasanya Hakka atau Mandarin? Film Cheng Ho itu didubbing. Oh, didubbing? Iya, didubbing. Jadi filmnya itu agak unik bikin film Cheng Ho itu. Karena sutradaranya kan orang Thailand. Ya. Ada satu lagi asisten sutradaranya dari Cina. Ada satu asisten sutradaranya orang Indonesia. Nah, jadi pemain film itu ada orang Indonesia, ada orang Thailand, ada orang Vietnam, ada orang Malaysia, dan ada orang Cina. Banyak ya? Nah, jadi skenarionya itu diterjemahkan ke beberapa bahasa. Jadi ketika saya berdialog dengan aktor atau aktris dari Vietnam atau Thailand, sebenarnya saya ngomong dengan dia pakai bahasa Indonesia. Oh gitu? Itu aneh juga gitu. Saya ngomong sama aktris orang Thailand gitu ya, aktornya Thailand. Saya ngomong dia jawab pakai bahasa Thai. Itu kayak nggak nyambung ya Pak kalau lihat aslinya ya. Tapi ya skenario-nya sama, cuma diterjemahkan ke beberapa bahasa agar aktornya bisa menghafal skripnya dan bisa berdialog
sesuai dengan skenario, walaupun diungkapkan dalam bahasa yang berbeda. Jadi berarti waktu itu tidak asli Pak Yusril mengatakan bahasa Mandarin itu ya? Enggak, Oh, bahasa itu Indonesia di-dubbing. itu. Oh, Ya, gitu. di-dubbing. Tapi waktu saya mainkan film itu nggak ada stuntman. Jadi Semua Bapak lakukan betul-betul sendiri? waktu berapa kali kan adegan perang kan, jadi ataupun ada fight yang hanya saya lawan orang lain gitu, Ya. itu memang nggak ada Lakukan sendiri? stuntman, itu langsung sendiri. Jadi saya dilatih lagi untuk main pedang apa segala macam. Wow. Tapi walaupun nggak fasih, tapi bisa kan Pak ya? Bisa kalau ngerti ngomong. Ajarin dong Pak saya. Ini saya punya Nggak usah contekan. Ini bener diajarin, nggak? nggak enak. Ini saya bener nggak kok ngomongnya ini? Saya tuh punya contekan. Woyin du ni siaren. Saya orang Indonesia. Ya benar. Saya dapat contekannya gitu. Tapi bener nggak tadi? Pengucapan saya bener nggak? Benar. Tapi yang lebih banyak Wosheyiniran. Saya Wosheyini. Woshiyiniren. Yiniran. Jadi saya orang Indonesia. Oh. Kalau sekarang memang sebenarnya Indonesiaran. Kadang-kadang bilang gitu. Oh gitu. Oh, Indonesia itu tuh Indonesianya. Misalnya kalau dibaca Indonesia. Indonesia. Ah. Wo itu artinya Saya saya. Ren. orang. Oh, akhirnya saya bisa wo Indo. Saya tuh pikir Kalau- waktu dikasih tahu. Kalau nggak bahasa tahu. Hakanya bilang ngayinin. Ngayiniin. Yinin. Ya, yiniran. Ya, agak terlalu beda. Kalau ditulis, tulisannya sama, cuma bacanya beda. Pusing ya urusan gitu ya. Oke, Pak, bicara soal pekerjaan nih. Tadi kan saya bilang kalau soal hukum udahlah Pak Yusril mah sambil merem sambil tidur juga mungkin tahu itu permasalahan hukum itu apa gitu. Nah, yang sekarang ini sedang dikerjakan yang terbaru adalah soal membuat KUHP baru. Udah jadi kan? Udah jadi, Ya. betul kan? Kemarin tuh kita sekian puluh tahun menggunakan karyanya Belanda. Ya. Akhirnya sekarang diubah. Ya. Tapi kalau menurut Pak Yusril, apakah KUHP yang baru ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Indonesia? Sebagian besar ya. Jadi dari mana rujukan kita dalam menyusun KUHP baru ini? Ya. Ada 4 rujukan. Ya. Pertama adalah hukum adat ya, Oke. yang berkembang, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua hukum Islam yang sangat mempengaruhi kehidupan dan cara berpikirnya orang Indonesia. Yang ketiga adalah hukum eks Belanda Yang sebelumnya. yang sudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Misalnya penjara. Ya. Penjara itu tidak ada dalam hukum adat. Ya. Penjara juga tidak ada dalam hukum Islam. Nah, penjara ada dalam hukum Belanda. Penjara diterima. Nah, sekarang ini ada konsep restoratif justice. Ya. Ya. Restoratif justice itu berakar pada hukum Islam. Kalau Damai, membaca musyawarah, Al-Quran ya. kan, damaikanlah orang-orang yang bersengketa. Ya. Ya. Orang itu disuruh musyawarah, ya. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada mereka. Kalau dengan musyawarah itu selesai, kemudian memaafkan satu sama lain, itu kan nggak ada tuntutan pidana lagi. Ambillah contoh misalnya yang tadi mencuri sepeda, langsung anak yang mencuri sepeda diborgol, langsung dibawa kantor polisi, ditahan, diadili, sampai Mahkamah Agung dipenjarakan. Orang yang punya tangga, saya kok nggak tega ya, kok cuma nyuri sepeda aja kok. Ya kalau dikembalikan memaafkan kan urusannya selesai. Nah kalau sampai dipenjarakan itu anak sekolahnya berhenti, terus bagaimana kita sama tetangga juga nggak enak. Hukum Belanda itu kan nggak cocok dengan kesadaran adat dan kesadaran keagamaannya orang Indonesia. Menurut saya sih sebenarnya KUHP baru itu lebih banyak sisi positifnya daripada sisi-sisi kekurangannya. Kalau dibandingkan sama yang punya Belanda, jauh lebih baik. Ya. Cuman ya kadang-kadang kalau NGO apa begitu ya pasti komentarnya ya. Cari lah ya. Cari yang mana kurangnya. Ya. Ya, nggak ada sesuatu yang... tapi kita hormati aja teman-teman yang berkomentar negatif, miring ya kita hormati. Itu pendapat dan masukan bagi mereka. Cuman ya kadang-kadang kan kita lihat bukti juga. Ya. Ketika orang-orang yang kerjanya ngeritik itu satu saat dia jadi penguasa, ya kita lihat apa yang perlu kerjain sekarang. Kena lo ya kemarin ngomong itu, apa gitu ya. Ternyata ya banyak, ya saya nggak usah sebutin contoh-contohnya lah ya.
Ya, ketika masih jadi NGO kadang-kadang suaranya Paling lantang. kenceng. Nah, begitu suruh jadi menteri, nah Iya. kelihatan kayak apa lu kerja. Ternyata Pak Yusril ngeliatin itu juga ya. Iya, saya Mantap. lihatin juga. Apa mungkin mewakili yang tadi, yang agak kontra gitu. Ya. Ketika restoratif justice ditegakkan, didorong gitu ya, tidak melulu selalu akhirnya adalah penjara. Iya. Gimana dengan soal efek jeraknya? Karena kalau dilihat dari sekarang ini kan kayak, aduh kalau saya tiap hari baca berita, adalah begal, terus dia tuh tidak memikirkan si korbannya mati atau apa, bodo amat gitu. Tapi itu gimana efek jeraknya Ya itu. untuk orang pelaku-pelaku ini gitu? Ya, efek jerah itu ya konsep hukum Belanda. Ya, itu dia. Tapi kan kesannya kayak di efek jerah aja orang masih ngelakuin gitu maksudnya Pak. Dengan restoratif justice kayak ya udah deh dikasih, Iya. itu juga malah itu nggak sih? Betul. Jadi begini, efek jerah itu kan deterrence ya. Itu konsep hukum Belanda sebetulnya. Konsepnya itu pembalasan. Kejahatan itu tidak semata-mata harus dilihat dari segi pelaku, tapi harus dilihat juga dari segi korban. Ya, korban itu kadang-kadang juga memberikan kontribusi terjadinya satu kejahatan. Ya, misalnya ada duit segepok, ya kan? Duitnya ditaruh di depan pintu, di depan orangnya pergi mandi, ya kan? Jadi ada orang lewat, lah kok ada duit nih? Mundur maju, mundur maju, mundur maju. Ambil aja segepok, ya kan? Diambil segepok. Yang punya rumah itu kan ikut memberikan kontribusi terjadinya kejahatan itu. Nah, kemudian juga ada mekanisme social control dalam masyarakat. Kenapa sampai dia mencuri? Oh, dia nggak punya beras, nggak makan lagi. Kalau ada orang sekampung, ada tetangganya itu kelaparan nggak punya beras, itu kan tanggung jawab sosial dari orang kampung tetangga-tetangganya tuh membantu dia. Jadi restoratif justice itu harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Kehidupan orang Indonesia itu seperti apa pikirannya. Karena itu ada diperkenalkan tidak selalu orang tuh harus dihukum. Dan hukuman sekarang ini tidak selalu penjara. Ada namanya hukum kerja sosial. Nah, ada pilihan itu ya, alternatif yang ada itu namanya hukum rehabilitasi. Ya kalau misalnya anak di bawah umur, katakanlah di bawah 18 tahun. Anak umur 16 tahun. 16 tahun kan sebenarnya sudah bisa mikir ya. 16 tahun itu mungkin sudah kelas 2 SMA ya. Ya, terus naik motor ugal-ugalan nabrak orang. Nggak sampai mati, tapi luka-luka. Nah, ini mau diapain? Mau dipenjarain. Kalau dipenjarain, anak ini nanti di penjara akan mengalami tekanan psikis, belajar lagi dari orang yang malah jadi lebih senior gitu. di dalam kan. Nah, lalu sekolahnya terhenti, terputus. Nah, sekarang dia dihukum rehabilitasi. Dia di sekolah tak biasa, tapi dia misalnya wajib lapor. Tiap minggu wajib lapor. Nah, ini jadi kita itu sisi korban dipertimbangkan, sisi pelaku dan sisi kepentingan masyarakat seluruhnya juga dipertimbangkan begitu. Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah soal pasal karet. Dulu KUHP lama pasal karetnya banyak. Kan ada soal penghinaan terhadap pemerintah, kemudian penodaan agama seperti itu. Di KUHP yang baru ini seperti apa formulasinya? Jadi kadang-kadang rumusan hukum itu memang sedapat mungkin hanya punya satu arti, nggak bisa dua arti. Kalau lebih dari satu arti, itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya kita bilang istri pegawai yang nakal itu sudah meninggal dunia. Sepintas jelas, itu pertanyaan. Istri pegawai yang nakal itu telah meninggal dunia. Sekarang yang nakal siapa? Pegawainya atau istrinya? Ya kan? Nah, jadi bisa ada dua arti seperti itu. Dan hal-hal seperti itu harus dihindari dalam perumusan kaidah hukum. Harus satu arti, sedapat mungkin. Tapi ada kadang-kadang memang kalimatnya itu harus dilonggarkan, ya, agar hukum itu dapat fleksibel ditafsirkan. Misalnya kata-kata kapal Indonesia. Nah, kapal Indonesia yang melakukan ini. Nah, akhirnya itu ditafsirkan yang dimaksud dengan kapal, ya, adalah benda yang mengapung di atas air dan bisa membawa muatan. Apakah namanya getek, apa namanya rakit, pokoknya apa namanya perahu, semua itu menggunakan istilah kapal. Nah, misalnya dilarang meletakkan kursi di situ. Nah, ini kan bukan kursi, ini sofa. ini bangku.
Iya. Kan jadi Kalau ngomong debat, detail ya. debat kusir kan Benar, begitu. benar, Jadi benar. kadang-kadang ada satu norma hukum itu ya memang sengaja ya bisa ditafsirkan. Tapi kalau hal-hal yang menyangkut pidana, ya sebaiknya pidana itu menggunakan satu bahasa yang tegas begitu. Merumuskan satu kaidah hukum. Yang kaidah hukum itu sebenarnya adalah sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat kita sendiri. Kalau itu sudah jalan, kita nggak perlu banyak polisi, nggak perlu banyak jaksa, nggak perlu banyak rumah-rumah penjara segala macam. Karena hati nurani masing-masing udah. Jadi sekarang kan kita bicara reformasi kepolisian kan? Ya. Nah, ditanya, saya waktu ada ini kan saya ketemu Menteri Kehakiman Jepang di Tokyo. Dia tahu tentang reformasi kepolisian ini. Dia tanya, apa polisi Indonesia akan mengikuti polisi Jepang? Ya, civilian police. Waduh, saya bilang nggak bisa itu. Sini gara-gara soalnya Ya, penjahatnya. kita mau polisinya itu civilian police, tapi tetap ada kekuatan combat. Tapi secara overall prosesnya aman nih Pak. Ngomongin soal reformasi kepolisian, arahnya kemana nih? Karena kan mau ditaruh di kementerian, ada tapi ditolak ya sama Pak Kapolri. Ya, memang sih majority di antara 10 orang itu tetap menghendaki polisi seperti sekarang. Oh, sekarang. Ya, saya orang yang dulu nyusun undang-undang polisi yang berlaku sekarang ini tahun 2002. Itu kan menempatkan polisi langsung tanggung jawab sama presiden. Panglima TNI juga gitu, langsung tanggung jawab sama presiden. Cuman kalau TNI itu ada Kemhan. Ya. Kemhan itu hanya mengurusin senjata, personil, keuangan, manajemennya lah ya. Ya, strategi pertahanan segala macam itu. Karena kan beda-beda nih. Ada angkatan laut, darat, udara. Kalau pengadaan senjatanya kan nggak bisa sendiri-sendiri. Ya. Nanti senjata angkatan laut nggak nyambung senjata angkatan udara. Kan harus sinkron senjatanya. Kalau nggak sinkron beli sendiri kan kacau. Jadi karena itu Kemhan dalam soal pengadaan senjata, pengkajian segala macam. Kalau polisi kan cuma satu. Nah, jadi juga kita pikir kenapa mesti ada kementerian ngurusin polisi. Nah itu pikirannya seperti itu. Jadi nggak semena-mena juga harus disamakan karena kan tentara ada 3 angkatan, ada 3 matra, sementara polisi cuma 1 aja. Jadi saya kira sih akhirnya akan sama seperti yang kemarin disuarakan sama Pak Habibur Rahman di DPR ya. Pikiran itu akan lebih kurang sama seperti itu. Hanya sekali ini adalah bagaimana penguatan kontrol atau pengawasan terhadap kinerja polisi. Itu yang jauh lebih penting, bukan soal struktur. Gimana polisi ini kalau di daerah siapa yang ngawasin? Nah kan gitu kan. Jangan sampai polisi bertindak sesuatu melampaui tugas dan kewenangan yang ada pada dirinya. Polisi tentu berwenang nangkap orang, meriksa orang, tapi jangan nangkap orang terus digebuk-gebuk, diinjek-injek misalnya. Itu kan pelanggaran sendiri. Nah, siapa yang ngawasin itu? Nah, kalau pada struktur internal ada Pemindal, ada Propam, ada macam-macam lah pengawasan internal. Tapi eksternal dari luar nanti ada juga. Nah, makanya sekarang timbul pikiran-pikiran untuk memperluas kewenangan dari Police Commission, komisi kepolisian. Yang sebenarnya itu untuk, kalau saya perhatiin di Filipina sebagai satu contoh, itu ada Police Commission itu sampai ke tingkat Polres kalau di sini. Ya. Ada ini kan nasional dong di atas pusat ya. Jadi kalau misalnya di kampung itu, di kabupaten itu, atau di kota itu, nah kan yang mengawasi Kapolres dan perangkat-perangkatnya itu, dia nangkep orang apa segala macam. Siapa yang ngawas? Ada Police Commission yang tugasnya itu menerima komplain terhadap kinerja polisi. Dan dia sangat berwibawa. Nah, jadi nanti itu yang sedang juga kita pikirkan. Lagi dipikirkan. Ya, pikirkan seperti itu dan kemungkinan sih juga akan mewarnai reformasi Polri ini supaya ada kontrol, ada pengawasan. Nah, bagus juga lah kalau misalnya pengawasan itu ada Kompolnas misalnya, anggotanya ada akademisi, ya kan? Ada tokoh-tokoh masyarakat, jadi ada polisi sendiri, ada advokat. Oh, menarik dong. Advokat ikut mengawasi polisi kan bagus kan? Karena yang paling sering berseteru ini kan advokat sama penyidik. Begitu. Karena ketemu terus ya, Pak? Ya, jadi ini kan. Nah, tapi polisinya kenapa harus ada ikut dalam komisi? Karena jangan sampai keputusannya itu tidak dilaksanakan. Coba kalau di dalam Kompolnas itu ada juga polisi di situ. Kalau dia ikut Kompolnas di situ dan ikut memutuskan ini salah, mau nggak mau dia harus melaksanakan. Karena ada perwakilan di situ. Lu ada ikut memutuskan kok nggak mau jalankan, gimana sih? Kan gitu ya. Bagian ya dari situ. Ya, polisi ini betul-betul
menjadi pengayom, pelindung Betul, jangan cuma tagline masyarakat. aja. Ya. Dan kemudian baru dia melakukan law enforcement itu sebagai terakhir. Nah, law enforcement pun sudah ada restorative justice. Jadi Ya, kita di harapkan KUHP ya. tahun-tahun ke depan nih hukum kita ini berubah gitu. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Oke. Ini saya mau bawa sesuatu juga, oleh-oleh. Ini juga kesukaannya Pak Yusril jadi ternyata. Saya minum kopinya dulu nih. Kopinya. Ini durian lover, betul? Saya nggak tahu jenisnya apa. Oh, jadi gitu. Tapi pokoknya makan. Oh, makan sih, makan durian. Makan aja. Setahu saya nggak ada durian yang mabok. Yang mabok itu yang makan, bukan durian. Tapi kalau durian ya pasti belum ada durian yang mabok. Paling kolesterol dikit. Kolesterol dikit. Boleh dicicip? Boleh juga. Apa Waduh. rasanya ini durian? Saya mau cicip juga ya Pak, boleh Pak? Loh kok saya ikutan juga? Habisnya kayaknya enak. Ini durian domestik atau durian impor nih? Aduh, tadi saya belinya gimana? Ini kayaknya domestik ya Pak? Iya nggak sih? Ya. Sukanya kayak gimana? Ada orang yang sukanya kering. Ada suka yang basah. Kalau Pak Yusril sukanya yang mana? Suka yang basah begini. Bukan ya. Dan saya pikir ini durian lokal. Hmm. Ya, kalau di kampung bilang namanya durian tembaga. Karena warnanya kuning Warnanya seperti kuning. tembaga begini. Dan kelihatannya masih asli, bukan rekayasa genetik. Kita mau ada pilihan pertanyaan untuk Pak Yusril. Ini dipilih cepat aja. Ini kita namanya reality check. Yang pertama, pilihan antara Belitung atau Jakarta. Pilih mana Pak? Kalau sekarang pilih Jakarta. Oh, sekarang di Jakarta. Ya. Nanti habis itu pulang kampung, Belitung. Bisa jadi. Bisa jadi. Pulang kampung atau Tapi lebaran bisa, aja ya. sekarang ini kan komunikasi lancar, ya, perhubungan lancar. Oh, jadi Saya bisa tinggal di mana aja. Kadang sama istri saya, kadang-kadang kami ada di Filipina, ada di Jepang, ada rumah juga di Jepang, di Filipina. Jadi kadang-kadang kami tinggal di rumah yang sana. Tapi jangan khawatir, semua udah dilapor ke KPK. itu yang penting. Semua Ya, nanti sudah ditanya. ada di LHKPN. Nanti Bisa ditanya nih, kok jadi menteri Pak Yusril punya Kok rumah punya di rumah Jepang? di- Saya di bilang, sebelum Jepang. jadi menteri sudah punya rumah di Jepang. Dicatat. Itu yang harus dicontoh ya, harus diakui. Kedua Pak, duren atau sup ikan? Duren atau sup ikan? Pasti saya pilih sup ikan. Oh, bukan duren. Saya pikir tadi udah Bukan. orang ngambil dua, itu suka lebih duren. Nah, karena sup ikan bisa dimakan tiap hari. Nah, itu makannya makan nasi. Tapi kalau duren makan pagi sore, malam kan bisa mabok. Kan? Pening kepala Pak di sini ya, Mabok Pak. singkat, buyeng kepalanya. Ya, udah. Sup ikan yang bener ya, oke. Pilih akademisi atau politisi? Politisi. Politisi? Ya, politisi itu bisa sekaligus bertindak sebagai seorang akademisi. Oh, Tapi seorang akademisi nggak bisa bertindak sebagai politisi. politisi. Nilainya beda ya, kalau jadi akademisi ini beda ya. Oke, next-nya, pilih jadi aktor politik atau aktor film? Kalau jadi aktor film. Karena kalau politik itu nggak bisa aktor. Oh, nggak boleh. Tidak boleh berperan Politik dalam itu mesti politikan ya? beneran begitu. Harus bener ya? Memang kadang-kadang ada lucu-lucuan. Saya ingat suatu hari ya, Heeh. saya jadi staf di Seknek zamannya Pak Murdiono. Wah. Ya, jadi ada apa namanya itu, ya maaf lah kata-kata pelayan lah di kantor kita, bawa kopi, bawa apa begitulah. Oh iya. Jadi satu hari dia bilang sama saya, Pak Yusril, saya percaya ya, firasat saya suatu hari Pak Yusril pasti jadi Mensesnek. Bilang sama saya, Wow. ngamuk lu, saya bilang kan gitu. Wah, doa apa itu? Mana bisa saya bilang saya jadi Mensesnek, jauh lah, gitu. Dia bilang sama saya. Tapi dari sekarang Pak Yusril harus belajar. Belajar apa saya bilang? Ya kalau orang Jawa tuh dasamuko katanya. Wow, 10 muka. Jadi apa itu saya bilang? Jadi Pak Yusril itu kayak punya topeng katanya. Jadi kalau Bapak tuh 10. Kalau yang ini Bapak ngadap Pak Harto, Bapak pakai topeng. Nanti Bapak ketemu Pak Faisal Tanjung, Bapak pakai ini gitu. Wah, ini yang ngajarinnya kok luar biasa nih dia. Nah, kalau itu betul-betul aktor politik. Tapi akhirnya jadi Mensesnek kan ya? Akhirnya jadi Bener dong, berarti Mensesnek. doanya kan? Ya, jadi itu teman itu namanya Sujadi namanya. Oh, Mas Dia tanya sama Sujadi? staff, mana Sujadi? Dia bilang,
Udah pensiun Pak. Panggil dia ke sini. Jadi waktu sudah jadi menseknek udah pensiun. Kan, bener kan? Doamu nih. Pak Yusri satu setengah jadi menseknek, bener kan jadi menseknek? Ketawa itu memang. Udah lama pensiun sekarang Pak. Oh, iya. Jadi Tapi Pak, menyangkut itu, jadi setelah jadi mensesnek, punya dasar muka juga nggak? jadi menseknek aja. Kalau mau marah sama orang, saya marah aja. Jadi, tapi makin tua pasti makin lebih sabar. Oke. Ya. Dulu juga saya kalau saya lihat rekaman waktu saya diwawancarai wartawan tahun 98 99 ya. Memang saya agak beda dari sekarang ya. Tahun itu kan saya profesor, semua muda sekali gitu ya. Wartawan ini kan jam informasi saya nanya. Jadi saya bilang, "Kamu ini mau wawancara saya atau kamu mau berdebat sama saya?" Saya dengar cerita itu. Dulu tuh takut kalau wawancara Pak Yusril. Tapi pikir dulu, saya ini gila juga gitu. Karena saya sering nggak sabaran gitu. Tapi lama-lama saya pikir, saya harus berubah. Jadi kalau saya diwawancarai, kadang-kadang saya dengan sabar menjelaskan, jadi kayak dosen. Menjelaskan ini supaya dia mengerti gitu. Kadang-kadang galak-galak nanya, tapi sebenarnya dia nggak ngerti persoalan. Jadi saya nyelakap gitu. Ternyata sudah berubah Pak Yusril. Ya jauh berubah juga lah. Kalau gitu saya makan lagi nih. Ya udah deh, kalau gitu biar nanti dihabisin sama Pak Yusril. Kita sudahi dulu obrolan di Point of View kali ini. Terima kasih Pak Yusril. Sama-sama. Udah ngobrol banyak. Kita mau menikmati durian lokal. Ya, insya Allah lokal sini. Sampai di sini Point of View. Saya Jadi Dharma. Salam SCTV.